Oke sobat YouTube, ini di depan ada kale-kale yang sudah sangat besar juga. Dan sayangnya kale ini terlalu banyak hamanya sehingga daunnya tidak sempurna ya. Daunnya banyak yang cacat oleh karena hama-hama yang kurang ajar ini. Nah mari kita lihat, kita akan panen saja segera supaya nanti kita bisa memperbaiki lagi beberapa daunnya yang masih muda untuk disemprot dengan kibait. Oke, kita panen yang ini, tak usah pakai ini ya, kita langsung saja kasih begini saja pakai tangan ya. Ya, lihat saja yang tuanya ya, lihat yang tua-tuanya dikeluarkan saja. Jadi ini adalah jenis retrusion yang kita akan panen sampai yang daun-daun mudanya saja yang tersisa. Nanti kita akan perbaiki dengan dipupuki ya, lebih dipupuk dan lebih disiram lagi, dan dijaga jangan sampai termakan hama ya, seperti ini ya. Daun-daunnya ini cukup banyak hamanya ya. Ini hamanya, ini ulat-ulat kecil yang ada di belakang ini, bisa dilihat ulat-ulat kecil yang ada di belakang seperti ini. Ini sangat mengganggu ya. Dan kalau ini tidak dicuci ketika dimasak, maka kemungkinan besar, atau kurang dicuci ya, kurang bersihkan, maka kita akan memakan ulat-ulat ini ya. Nah jadi itu contohnya hama yang ada di sini, hama ulat-ulat kecil yang ada di belakang daunnya, sehingga memang sulit sekali untuk dibereskan ya, untuk dimusnahkan. Ini saya panen lagi juga neronya ya. Kita kasih sedikit saja daunnya yang sisa ya, seperti ini ya, agar kita akan membersihkannya dulu dari berbagai macam ulat-ulat, jadi sehingga mudah kita bersihkan. Kalau sudah berkurang daunnya ya, mudah dibasmi hamanya. Nah ini yang paling besar ini adalah Siberian ya. Yang ini juga di belakangnya banyak sekali hamanya, ulat-ulat kecil ya, yang memakan daunnya. Siberian ini juga sangat lebat, kita bersihkan. Dan ada memang beberapa tanaman saya kali ini yang terserang penyakit sampai mati ya, karena kemungkinan besar berjamur. Jadi ini lagi red sudah Siberian tadi, ini sekarang adalah Carli ya, Sidaf Carli. Juga kita akan gundulin, tidak digundul ya, cuma diambili semua ini daun-daunnya sampai hanya sisa sedikit saja daun-daun mudanya. Supaya ini kurli lagi, yang terakhir di sini kurli. Akhirnya semuanya kita sudah panen. Dan dari yang tadi sangat rimbun, sekarang sudah gundul ya, sudah keluar semuanya daunnya yang besar. Dan ini kita akan perlakukan khusus supaya terhindar lagi dari penyakit-penyakit ulat kecil ya. Di sana ada labu kecil yang mungkin sudah tua ya, mungkin sudah bisa dipanen walaupun cuma satu ya. Labu
labu madul yang berbentuk seperti ini ya. Ini bentuknya ya. Ya, kecil saja labunya ya. Jatuh dia. Ya. Ya, labunya seperti ini ya. Ini saya tanam labunya ini di atas sini. Ya. Banyak sekali labunya ini. Di bawahnya ini ada bit dan sini ada selada. Di sana ada lobak ceri yang sangat cantik sekali kelihatan. Nah, lobak ceri. Dan di sana juga ada brokoli, kale, dan selada. Ini sudah banyak yang saya panen di sini ya, sehingga yang tinggal itu hanya ada bit dan brokoli. Bunga kol sudah hampir semua kita panen, karena bunga kolnya sudah berbunga ya, dan ada yang sudah tua. Seperti di sana ini. Ini adalah sisa-sisa bunga kol yang sebentar juga kita panen karena sudah terlihat tua bunganya. Ini juga ya, ada dua yang kalau kita tidak ambil dia akan membesar ya. Ya, ini rupanya seperti ini. Ini bunga kol. Jadi di sini yang duluan kita panen adalah lobak dan bunga kol. Dan ini ada bunga kol yang masih tersisa sedikit. Masih sisa sedikit bunga kol. Siram. Ya. Ini juga ada di sini bunga kol masih ada sedikit. Ya. Dan sebagian adalah brokoli. Dia. Berikutnya ya, ini apelnya. Dan yang paling cantik ini, yang paling baik, bunga kolnya belum terlalu tua ya, pas untuk dipanen. Ini dia. Dia masih menggompol ini buahnya, bunganya sangat baik. Oke. Oke, sobat YouTube, ini ada buah labu siam ya. Buah labu siam ini kita panen karena sudah cukup besar ya. Labu siam di sini kebun saya ini cukup banyak hasilnya, apalagi sekarang musim kemarau. Jadi banyak yang sudah besar dan buahnya banyak seperti ini di bawah ya. Ini dua panen. Ya, ini buahnya banyak sekali ya teman-teman. Ini sudah sebagian kita sudah panen. Jadi yang seperti ini sudah tua ya, seharusnya kita sudah cepat panen yang seperti ini sebelum dia mengeras, karena kalau sudah mengeras dia kurang baik lagi ya, kurang enak ya.
Nih sampai di atas rumah rupanya bersembunyi ya. Jangan kau bersembunyi ya, aku dapat kau. Nah ini ya. Sayang di sini, di atas rumah ini ya banyak semutnya rupanya ya. Inilah kalau kita pakai sebagai para-para di atas rumah. Ini ada lagi labu siam ya, masih banyak labu siam di sini ya. Taruh saja dulu di sini labu siamnya, sambil kita melihat-lihat lagi labu siam yang sudah tua nih, yang harus cepat dipanen. Dan kadang-kadang dia pintar juga dia ini. Labu siamnya ini bersembunyi rupanya. Nih dia. Ini ada 3 yang bersembunyi di sini nih. Padahal dia sudah besar nih. Pintar kau bersembunyi ya. Tapi ku dapat kau. Tapi banyak semutnya nih. Ya, semut hitam. Ya. Semut hitam, jangan nakal ya. Nih, kita panen. Nih, inilah dia ya. 3 yang bersembunyi tadi ini. Ada terong ya, ungu pendek. Ini terong yang enak juga, kita mau panen saja. Kemudian di situ juga ada terong putih. Ini ya, sebelah sana ya ada terong putih. Terong putih ini juga perlu dipanen, kalau tidak dia tua ini ya. Di sini ada 2 rupanya terong putih ini. Ada 2 ya. Terong putihnya ya. Kita taruh saja di ember ini ya. Tuh terong putihnya. Ini akan kita pangkas ya. Ini tidak mati, nanti kita akan pangkas semua tanaman-tanaman terong yang ada di sini. Akan dipangkas, diremajakan. Terong putih yang sudah mengecil buahnya ya. Mengecil buahnya karena sudah terlalu panjang, sehingga memang harus diremajakan dulu. Kita akan pangkas semua nanti, kemudian diberi pupuk kembali ya. Itu caranya untuk diremajakan, sehingga dia tunas-tunas yang baru seperti ini akan muncul, akan naik. Jadi kita pangkas nanti, sehingga tunas-tunas dari bawah yang baru akan muncul dan membawa buah yang lebih besar ya. Sini banyak terong putih ya sobat YouTube. Ini adalah tempat saya menanam paria, kecipir, dan tomat ya, tomat cherry ya. Jadi saya buat para-para seperti ini. Ini adalah untuk menanam seperti ini ya. Ini paria ya, yang baru kami makan tadi ya. Ini enak sekali parianya, tidak terlalu pahit ya. Tidak perlu penanganan khusus untuk memasak paria ini sehingga tidak pahit, karena memang dia tidak terlalu pahit ya. Ini juga parianya di bawah, yang sudah beberapa yang sudah kami panen tadi ya. Jadi termasuk ini ada tomat cherry di sini ya. Nanti dia masak kalau dia menguning seperti ini ya. Mungkin ada contoh di sini, satu yang kuning saya akan perlihatkan. Tomat cherry yang berwarna kuning. Nah ini kalau dia sudah seperti ini berarti dia sudah matang ya. Dia tidak berwarna merah. Ini cherry kuning memang. Nanti dia kuning seperti ini baru terasa enak ya buahnya, tidak terlalu masam. Nah ini
tanaman tomat ini menahun ya, tumbuhnya menahun, lama, maksud saya bukan menahun tapi lama, sehingga bisa dia menjalar di palapara di atas ini ya tomatnya. Nah, itu sangat tinggi, sudah di atas dia, di atas ya, dan itu bisa lama tumbuh kalau di pupuk dan disemprot dengan baik. Ada juga di sini buah kecipir ya. Buah kecipir ini hanya sedikit ya, kacang kecipir. Tapi yang paling banyak di sini adalah tomat dan paria ya, yang kita tanam. Ini kecipirnya memang agak kecil-kecil, kurang sehat rupanya. Ini adalah tomat cherry ya, tomat cherry. Dan ada pare ya. Pare Bangkok ya, seperti ini. Karena di sini musim kemarau, sudah beberapa hari tidak hujan, jadi seharusnya ini sudah sering-sering disiram ya, tapi karena kesibukan kami maka ini jarang kami siram, sehingga tidak heran kalau daunnya ini menguning semua, rusak karena kurang disiram. Oke sobat YouTube, itu sedikit review saya mengenai keadaan kebun di sini. Masih ada sedikit yang saya mau perlihatkan. Di sini ada buah tin kami yang mungkin baru kami tanam, dan ternyata cepat sekali pertumbuhannya dan berbuah juga. Ini sudah mulai matang ya. Yang ini buah tinnya ini walaupun kecil, dia sudah matang ini kalau sudah berwarna seperti ini ya. Kecuali yang lainnya ini belum matang. Ini sudah mau matang ini. Jadi ini buah tin ini lumayan cukup banyak di semua batangnya ya. Ini buah tin saya kurang jelas ini jenis apa ya, daunnya seperti ini. Dan ada juga jenis yang lain di sana yang buahnya cukup besar juga seperti ini. Ini buah tin jenis lain ya, yang daunnya ada 3 seperti ini ya. Lumayan ini buah tinnya, dia lebih agak besar ya dibanding yang tadi. Ini juga belum saya pupuk dengan baik, sehingga perlu penanganan khusus kalau sudah berbuah seperti ini ya. Di sini juga ada bawang lokananta ya. Ini ada bawang lokananta yang saya tanam di sini, dan sebenarnya ini sudah bisa dipanen ya, sudah besar bawang merah lokananta. Tetapi karena dia ingin saya tuakan bibitnya ini, ingin saya tuakan, sehingga saya kasih jadi bibit dulu ini, baru saya nanti akan panen ya. Ini ada banyak bibitnya ya, seperti ini. Ini juga ada ya. Ada 3, ada 4 semua bibitnya. Jadi ini semua akan saya usahakan bisa menjadi bibit, sehingga saya tidak perlu lagi beli bibit bawang merah lokananta ini. Oke, barangkali demikian saja jalan-jalan berkunjung di kebun saya ini, mereview tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Tidak banyak, tapi cukup untuk saya perlihatkan bagaimana perkembangannya. Ini kebun terong yang akan saya remajakan ya. Saya potong, saya pangkas semua, sehingga dia akan bertumbuh baik kembali ya. Buahnya kembali jadi besar. Oke, demikian sobat YouTube, sampai bertemu pada video berikutnya.